paling tinggi demand-nya tuh apa ya saat ini? Kita per regional dulu deh. Jaksel apa sih sekarang? Masih coffee shop? Enggak, coffee shop udah jarang. Sekarang lebih banyak ini sih, kantor psikiater kayaknya kan. Kita kasih solusi. Oh, Zarangkuti. Gokil, terima kasih nih. Kasih solusi. Gile, be. Ini suatu kehormatan loh. Lo udah di sini berarti udah mewakili anak-anak skena Jakarta dan sekitarnya. Iya, itu dia makanya gue dengan diundang gue merasa wah gue lumayan dianggap sukses lah gitu. Oh, pengusaha-pengusaha ya. Iya, makanya kan. Nggak mudah untuk masuk sini ya. Gak mudah loh untuk masuk sini loh, bener ya, line up-nya. Komika tuh dibuka oleh Bang Panji kalau nggak salah kan pertama, terus Radit gitu, terus Arif Brata ya. Iya betul. Tapi lu punya bisnis dong. Lu akan share di sini kan dari sudut pandang yang sekiranya orang yang duduk sini ngasih insight atau ngasih pengalaman dia minimal dari seputar bisnis kan lu Bisnis. kenceng banget bisnis lu ya. Bisnis ya. Parfum. Iya. Dan gini Za, mungkin kalau yang lainnya misalnya gue ngundang orang-orang marketing, orang-orang branding dan lain sebagainya dengan domainnya dia, dengan porsinya dia. Tapi kalau lu tuh gue butuh dari sisi behavioristiknya, behaviornya, yang kadang pengusaha-pengusaha juga harus tahu dari kepala lo gitu loh. Iya. Misalnya nggak melulu dengan uang, strategi harga, pricing dan lain sebagainya, tapi lebih kepada kayak jangan-jangan buka coffee shop di Jakarta Utara sama Jakarta Selatan beda. Beda, iya betul. Hasilnya akan berbeda gitu ya. Gitu. Emang iya ya. Kayak misalnya parfum tadi kan, sebenarnya itu bisnisnya abang gue ya, Sonar tuh brandnya dia. Dia udah berapa kali collab sama kayak brand lain atau sama public figure lain. Nah, baru sekarang dia ini sama gua kan, yuk kita collab nih bikin satu artikel ibaratnya parfum gitu kan, satu edisi gitu. Kesana positioningnya ya. Iya, nggak ada orang pakai parfum agar terlihat sopan kan, nggak ada kan. Dia pengen ngimpress cewek gitu, itu kenyataannya. Itulah yang gue campaignin untuk lari dari red flag zone lo gitu. Gila, ngeri red flag zone nih. Udah mulai berat nih. Tapi salah satunya orang Jaktim yang bisa mengimbangi Jaksel kayaknya gue kayaknya. Iya. Cibubur and Kota Bekasi Pride, man. Ya, tapi salah tuh ya. Enggak, gue nggak percaya geografis ya. Maksudnya gue percaya dari culture gitu. Lu tinggal dimanapun udah nggak ngaruh buat gue. Tapi lu nongkrong di mana, lu dengerin apa, lu makan dan minum apa yang lu tonton di internet, itu yang memutuskan apakah lu Jaksel, Jaktim atau Depok gitu. Oke. Maaf, sorry. Maksudnya Jaksel dan Jaktim aja, maaf ya orang warga Depok ya. Gue dukung Kaisang kok, maksudnya nggak usah di. Enggak, maksud gue gini. Jadi terserah, gue Cibubur. Ya. Terserah gue mau tinggal di Cibubur, tapi secara alamat atau domisili gue Kota Bekasi, masuk ke Jati Sampurna tuh, Keranggan. Iya. Nggak apa-apa gue tinggal di situ. Tolong hargai saya, boleh saya tinggal di situ Pak? Boleh. Maksudnya gini, secara geografis dan KTP mungkin lu Jaktim. Iya. Tapi secara culture apakah lu Jaktim atau Jaksel, gue harus perlu waktu dulu nih untuk decide gitu ya ibaratnya ya kan. Gak bisa kita tentukan langsung gitu. Nggak bisa. Nggak, risetnya apa bro yang harus gue hadapi gitu nantinya? Misalnya kayak banyak orang di Jaksel yang dia tinggal di Jaksel nih, terus kayak dia naik motor trondol ya kan, dan trondol apaan? Maksudnya dia naik motor yang tret gitu. Betul. Terus dia nggak pernah clubbing gitu kan, dan dia misalnya yang pokoknya nggak pernah makan mozzarella mentai gitu-gitu, makan biasa ketoprak gado-gado. Tapi dia tinggal di Gandaria, lu nggak Jaksel menurut gua. Geografis tuh Jaksel, tapi culture lu sorry belum nggak Jaksel gitu. Oh, berarti kalau dagang ketoprak di Jaksel salah dong? Bukan salah dalam arti negatif ya, tapi demand-nya kecil dong. Dagang ketoprak di Jaksel demand-nya gede karena kan orang Jaksel nggak semuanya Jaksel, paham gak lu? Oh ada itunya ya. Iya, karena daerah paling Jaksel di Indonesia bukan di Jaksel. Hah? Iya. Di mana? Ubud. Itu lebih Jaksel Bali. Ubud Bali. Ubud. Itu lebih Jaksel daripada Jakarta Selatan. Gitu. Emang panjang dan rumit lah kalau kita membahas. Oke lah, kita bahas Jaksel emang rumit lah gitu. Tapi iya lagi. Foto-foto di Ubud. Banyak orang Jaksel kayak gini. Iya. Dan itu baru tahun ini, tahun lalu itu gue nobatkan kepada Canggu sebenarnya. Tapi kenapa? Sekarang orang Jaktim udah banyak yang ke Canggu juga, dan kayak kulturnya udah mulai di Jaksel udah. Karena terakhir gue ke Canggu, gue udah gak merasa lagi tuh vibe Jakselnya. Tapi suatu hari gue ada open mic di Ubud kan. Terus gue kayak,
oh mereka di sini sekarang gitu. Gila, gue pengen garuk mukanya sumpah. Gue ternyata dia pindah. Iya. Oke. Ini kita bahas dari awal nih. Oke. Kita bahas dari awal. Gimana cara lo bisa sampai sekarang? Apakah lo dulunya kerja di sebagai orang R&D? Maksud gue ini kan menyangkut ke karir bisnis. Sampai akhirnya kok lo ngasih gue insight terkait berbisnis itu nggak melulu produk. Berbisnis itu nggak melulu dengan angka harga, sales. Tapi ternyata ada behavior tertentu yang mungkin pengusaha kayak gue dan teman-teman yang lainnya gitu melihat bahwa nah ini nih karena market itu nggak melulu produk, lagi-lagi behaviornya kalau masuk produk akan tergantikan. Kayak lo tau fenomenal jubah yang Zafer tau nggak sih lo? Zafer ya kan nih kayak rame-rame turun mobil apa segala macam kayak hampir nggak ditemukan mereka bahas produknya ini bahannya begini, nggak ada kayak gitu begitu, nggak ada. Lo cukup flexing turun dari mobil mewah, makan di hotel bintang 5 bareng sama Bimo Givari dan lain sebagainya. Akhirnya yaudah gue mau beli itu dan agar gue diterima di golongan lo gitu kan. Iya sih. Maksud gue itu kan salah satu behavior yang ternyata jubahan juga bisa nongkrong di hotel bintang 5 dan lain sebagainya. Lu awalnya gimana sih bro? Iya, gue emang sebenarnya nih yang mungkin gue jarang cerita, gue emang tertarik banget sama marketing sebetulnya. Wah, cakep nih. Gue tuh kuliah gue itu kan periklanan ya Pak ya. Dan gue tuh dulu follow akun-akun kayak terus gue lulus, gue jadi video editor. Terus gue jadi kayak kerjaan kita bikin iklan kan. Nah gue tuh dulu kayak mungkin bukan terobsesi ya, tapi kayak pengen deh bikin iklan yang masterpiece gitu, yang keren banget gitu, kayak iklan-iklan Thailand atau kayak iklan-iklan kayak billboard. Gue tuh dulu follow akun-akun kayak amazing ads gitu-gitu, kayak billboard luar negeri gitu, kayak balik kayak yang tadi lu bilang behavior. Sebenarnya hal-hal yang viral tuh nggak pernah mempromosikan produknya. Kayak dulu Maici, keripik Maici, dia nggak pernah bilang kayak keripik ini keripik ini pedes dan gurih dan sehat, nggak pernah. Dia cuma kayak dia pakai truk kan, dia cuma kayak Maici sold out radio dalam, Maici sold out sehari, ayo guys lebih cepat lagi dong. Yang kita lihat selalu kayak masih naik truk. Jadi kan kita yang hanya baca nih, kayak yang di otak kita, dia datang ke radar, buka ini terus orang ngerubutin, terus habis gitu kan, itu di otak kita. Padahal kenyataannya mungkin kalau sekarang gue pikir mungkin nggak begitu banget gitu. Tapi itu kan keripik yang paling fenomenal mungkin di yang pernah kita ini itu sih menurut gue. Gile. Iya juga ya. Karena gara-gara itu provennya dapat laku nih gue gitu kan ibaratnya. Iya. Tanpa lu harus bilang bahwa kayak ini dari cabai pilihan. Nggak perlu. Orang udah males dengerin gitu-gitu menurut gue. Kayak semua bilang, semua shampoo bilang spesial, semua odol bilang 9 dari 10 dokter ngapain gitu kan. Iya betul. Iya, betul. Semua tuh ngomong hal yang sama, tapi yang sold out di dalam truk cuman Maici, berarti gitu kan. Oke. Nah, berarti lu juga sangat dalamin itu sehingga nanti kita kupas ya. Strategi parfum lu juga sama abang lu juga itu. Makanya gue berangkat dengan red flag tadi kan. Maksudnya gue gak berangkat dari kayak wanginya ini dibentuk dari wangi-wangian alami bla bla, enggak. Gue cuman kayak nih ngebantu lu untuk bungkus cewek men kalau lo kesusahan gitu aja. Sesimpel itu. Siap. Nah, lagi-lagi behavior atau riset ya. Kan konten-konten lu kan juga kadang gue nonton, gue juga jujur gue nonton konten-konten lu bro. Iya, kayak lo sama Sastra, lo sama Laila siapa? Laila, kan itu bedanya adalah point of view anak Jaksel ketika ke coffee shop sama point of view anak Jaktim ketika ke coffee shop. Iya, enggak, sebenarnya si Laila itu Bekasi point of view. Bekasi. Jadi waktu itu ceritanya gue jadian sama Laila, jadi kita kayak From Bekasi with Love, kita bikin series di TikTok. Iya. Nah, artinya itu kan ngebantu, kalau gue ngelihatnya ngebantu pengusaha. Betul, ya oke. Untuk ngelihat dari sisi behavior atau perilaku yang biasa atau habit yang dilakukan. Sehingga kalau gue ambil kesimpulan itu keren bro. Gue banyak belajar dari orang-orang marketing, orang-orang branding gitu ya. Tapi jarang yang melihat dari sudut pandang behavior. Iya kan? Contoh, ketika lo buka coffee shop di daerah sini, akhirnya gue dapat insight bahwa kayak, berarti gue gak bisa mainin produk atau mungkin campaign kayak gini nih. Karena nggak kemakan. Karena behavior orang-orang Bekasi ketika gue kasih produk-produk frappuccino dan lain sebagainya nggak kena nih, nggak ngerti, takutnya nggak nyampe daya pikirnya kan. Atau mungkin sebaliknya ketika di Jaksel, gila men gue nggak keren banget. Ketika gue minum atau nongkrong di coffee shop yang isi produknya tuh kayak gini gitu loh. Nah maksud gue itu lo
risetnya itu kok bisa nyambung ke marketing? Apa memang gara-gara lo tadi suka marketing dari mungkin dulu ya. atau gimana? Mungkin karena gue suka marketing dan gue juga dulu kan kuliah gue periklanan. Nah, mungkin kita kan ini ya, nggak semua hal di kuliah tuh kita ingat gitu. Tapi gue inget banget kelas gue tentang USP waktu itu. Jadi kayak dosen gue nulis USP, Unique Selling Point. Sebenarnya ini aja intinya, dia ngomong gitu. Ini yang paling penting nih, dia ngomong gitu. Dan dia emang waktu itu mata kuliahnya dasar-dasar periklanan gitu. Dan dia dosen yang kayak, gue gak begitu suka cara dia ngajar pada waktu itu. Tapi di hari itu gue kayak, unique selling point, oh intinya kita harus beda aja mungkin ya, beda aja terus gitu ibaratnya. Nah kayak tadi behavior tadi tuh, kayak misalnya kita jadi coffee shop yang sok-sokan tidak ada wifi di sini, talk to each other gitu-gitu kan ada tuh gitu kan. Nah, itu di Ubud mungkin kemakan karena kayak dihargain, oh ya gue nongkrong untuk bertemu manusia lain dan berinteraksi gitu kan. Tapi kalau lu taruh di Jakarta Pusat kayak, men gue ada deadline bukan gue gak mau ngobrol. Gue nih selalu di grup kerja gue selalu aktif gitu kan, behavior gitu tergantung di mana lu masangnya gitu. Grup kerja dia nggak mandang bilangnya WFH, WFO, WFA iya, gitu. misalkan ditaruh di Bekasi kayak tidak ada wifi di sini, talk to each other, men cewek gue galak, gue harus ngabarin gimana dong gitu kan ibaratnya. Gila emang kalau cewek-cewek Bekasi emang harus galak, emang semuanya galak men. Gila. Malah sebenarnya cewek Jaksel lebih posesif ya biasanya. Iya. Dan menu gimana bro? Kalau untuk kita bahas coffee shop dulu, baru ntar kita bahas burger. Burger kan kayaknya tuh rata-rata di Jaksel ya. Gue nggak tahu di Bekasi kan kayak gak ada. Iya. Bekasi burger masih yang smoke beef tau gue ya. Sorry warga Bekasi maksudnya. Bukan patty. Bercanda warga Bekasi. Smoke beef. Dulu gue kecil tuh dia ngiter di komplek tuh pakai sepeda tuh. Iya. Benar. Gerobaknya atau kartnya di samping kan. Iya, enak sih itu sih, murah kan, sebanan gitu. Iya. Gimana bro? Kalau menu ya, menurut gue menu mungkin lagi agak rata ya. Tapi memang Jaksel kan selalu lebih duluan mengimprov nih. Sekarang gue nggak tahu lagi apa yang terbaru karena gue agak jarang ke coffee shop. Tapi kayak dulu kayaknya kopi yang pakai keju lah atau apa gitu. Kayaknya gue nggak tahu ya. Keju yang kayak diparut. Enggak, kayak kopi terus ada kayak nggak tahu lah kayak cream cheese gitu ya. Tau gak sih kayak itu kayaknya gue pikir di Jaksel dulu, gue pikir ya mungkin salah nih. Kadang-kadang gue suka dikoreksi karena kayak enggak bang itu udah lama di Jakarta Barat, gue nggak tahu persisnya. Tapi kayaknya hype-nya pada waktu itu di Jaksel gitu. Jadi kayak mungkin kalau menu di coffee shop gue nggak terlalu menguasai, tapi mungkin pasti Jaksel selalu ada improv duluan lah menurut gue, yang terkadang ditolak juga oleh orang gitu. Ya, terus kecepatan juga salah dong. Kecepatan juga salah, ya orang akan menganggap itu aneh kan. Tapi kan beda. Ya, tapi kan beda. Nah, kayak gini, kayak beda kalau masalah-salahan beda sih gampang ya. Lu bikin aja podcast ngobrol sama kambing beda tuh. Tapi kan apakah menghibur gitu. Beda juga harus di ini maksudnya dipikir pakai akal sehat ya. Gitu. Gue dulu ya waktu gue awal bikin dimsum itu ya. Sama Rudi kita apa langsung ke situ ya. Boleh dong. Ini mantep nih. Nih pas gue bikin dimsum itu kan sebenarnya karena adek gue. Jadi adek gue tuh dia kuliahnya memang ekonomi dan dia suka jualan dimsum di kampusnya dia. Nah jadi ketika pada waktu itu gue habis resign kantor apa gimana, gue akhirnya bikin lagi dimsum itu. Nah kan masih kita berdua yang jaga nih. Terus awal tuh kayak wah nggak laku kayak wah gila ya, susah banget nih. Padahal gue udah ngelakuin semua klise marketing, nyebarin flyer, ngundang teman gue yang influencer. Itu nggak ada yang matters man. Gue ngundang teman gue pada waktu itu penyanyi cewek yang pada waktu itu lagi agak naik, gue undang. Terus dia makan dimsum gue, dikasih caption yang hard sell, dan komennya tuh sekitar 100-an lah. Tapi semua komennya cuma kayak cantik banget kak gitu, kayak gemes banget. Bilang, tolong bisa nggak makanan yang di highlight boleh nggak gitu kan? Dan di situ gue mikir kayak ini endorsement nih nggak ini nih nggak terus gue kayak berapa minggu atau berapa hari tuh sepi warungnya. Nah suatu hari adek gue iseng aja kayak ditaruh mozzarella di atas dimsum ya. Terus di torch gitu, terus di foto sama dia, di tag-in ke kayak Jakarta Food Bank, Jakarta apa gitu-gitu.
set dimsum Ben Hill kini menyajikan ibaratnya gitu ya, dimsum mozzarella, padahal belum ada menunya. Dia cuma foto aja. Nah itu di repost sama Jakarta Food Bank, terus langsung rame gitu. Maksudnya kayak baru kayak beberapa menit di repost tuh Gojek datang. Tadinya gue dapat GoFood tuh wah jarang banget gitu. Hanya modal dimsumnya dikasih keju itu doang. Oh berarti masuk di ranah unique selling point atau unique proposition. Pada waktu itu masih jarang dimsum pakai keju gitu. Kalau sekarang ya gue lihat di Twitter nasi Padang pun ada yang pakai mozzarella gitu ya. Kalau pada waktu itu kayaknya masih agak jarang. Emang iya Padang pakai mozzarella. Ada gue ditekin. Pakai ini mentai nasi Padang pakai kuah mentai gitu. Ketoprak yang ada pakai mozzarella gue ditek-tekin. Ketoprak pakai mozzarella. Ketoprak pakai telur dadar udah enggak? Itu udah Cikajang tuh tau gak sih lu? Cikajang, Ciragil ya. Ciragil gitu. Nah, di situ gue kayak bener nih kata dosen gue gitu. Emang harus beda. Dan itu adek gue yang nemuin idenya untuk mozzarella itu. Terus sekarang masih oke dimsum mozzarella? Sekarang masih oke, tapi memang ya hype-nya enggak kan kalau kita viralnya kayak tinggi terus pelan-pelan turun, kita harus cari inovasi lagi gitu ibaratnya. Oke, kalau burger gimana? Kalau burger, gue kalau gue jadi businessman sih gue nggak bakal berani sih main burger sekarang sebenarnya. Kenapa? Karena kayak pemainnya gue ngerasa udah terlalu kuat dan udah punya loyalis gitu. Kayak misalnya kayak Lawless sama kita katakan Burger King aja, itu orang yang mungkin berbeda gitu. Paling orang yang suka Burger King pasti pernah lah nyoba Lawless, tapi gue nggak ngerasa dia stay gitu. Dia akan konvensionalnya akan BK lagi. Sedangkan yang udah loyalis di Lawless itu nggak bakal kepikiran lu beli burger yang lain lagi gitu. Kalau mau lu main level gitu. Kayak misalnya kayak Blenger dan Lawless itu kan beda harga gitu ibaratnya. Kan Lawless kan sebenarnya kan berapa itu gocapan 80-an gitu kan. Sahabat berapa sih 60-an deh. Sahabat tuh yang paling Motley Burger yang paling murah kalau enggak salah ya. Itu kayak 60-an. Jadi memang ya itu bukan untuk orang-orang yang ya naik Supra Trondol dan pakai jaket bukan buat orang itu kan maksudnya. Itu untuk orang yang jalan sama ceweknya atau orang yang nunggu kita malam mau ke With The Fest yang burger bar dulu gitu. Tapi kalau Blenger kan masih boleh untuk anak-anak ya kan masih. Di Bintaro masih banyak Blenger. Blenger masih dan enak juga Blenger gitu. Oke. Nah, untuk main di situ mungkin gue masih kalau misalkan gue konsultan bisnis nih, ada yang bilang Keza, ini seru nih. Gue mau bikin burger nih. Antara lu bikin lebih mahal dari Lawless dan BK atau lebih murah dari Blenger, itu kayaknya gue. Oke, lebih mahal kenapa? Lu sekalian incer high class-nya lagi. Lu bikin burger yang benar-benar ini Wagyu-nya nih udah benar-benar kita manjain dari kecil sapinya dan ini empuknya ini kayak tahu mas daging kita gitu kan. Encer dong. Jadi benar-benar gue juga akan penasaran misalkan ada burger yang harganya 200.000 satu burger gitu. Tapi dibilang kayak ini sapinya benar-benar sapi paling empuk yang ada di Irlandia gitu. Kenapa Irlandia maksud gue? Kenapa Irlandia? Biasanya apa sih? Australia nih. Iya. Ya misalkan, jadi kan Wagyu kan dikurung. Sebenarnya fakta ya Wagyu ya. Ini harusnya SJW menyerang nih. Kan Wagyu tuh dikurung. Jadi kayak sapi tuh nggak boleh gerak kan. Iya. Nah misalnya ada yang promo kayak sapi ini sapi gila gitu misalnya, dia mental health nih sapi gitu. tapi dia dikurung gitu. Jadi ketika dia depresi, darahnya tuh ngalir lebih cepat, apalah karang-karang aja. Sehingga ini dagingnya nggak hanya empuk tapi juga juicy gitu. Satu porsinya 150.000. Oke. Mau coba nggak mas? Gue penasaran juga sapi gila gimana rasanya gitu kan. Iya. Itu kalau gue mau main di atas burger bar, di atas Burger King. Tapi kalau gue mau main di bawah Blenger ya gue harus bikin kayak tadi burger yang smoke beef yang keliling itu. Tahu. Tapi yang enak banget dan yang proper misalnya gitu. Rotinya nggak yang keras gitu. Rotinya yang ban keras gitu. Mungkin kalau produk mau nggak mau harus sama ya, karena kan budget produksi kan harus sesuai kan. Iya. Untuk gue bisa jual burger cebanan kan harus pakai murah juga. Tapi ya gimmicknya lah yang gue mainin. Misalnya burger for everybody, misalnya gitu-gitu. Dan semua orang bisa makan burger, misalnya gitu-gitu kan. Bisa gitu. Dan kalau lu lihat lu pribadi, fenomenal ini kira-kira yang paling tinggi demand-nya tuh apa ya saat ini? Kita per regional dulu deh. Demand untuk F&B atau bebas, apapun. Jaksel apa sih sekarang? Ngapain sih? Jaksel kayak zamannya sekarang kayak masih coffee shop.
Enggak, coffee shop udah jarang, bar juga jarang. Sekarang lebih banyak ini sih kantor psikiater kayaknya. Bercanda itu. Bukan. Jaksel tuh coworking space dong. Oh iya. Coworking space gitu. Psikiater karena demand-nya tinggi. Pada kena mental. Demand-nya tinggi di Jaksel. Lu buka di Bekasi nggak ada yang peduli, kayak apaan tuh? Mental health elah gitu. Gue masih UMR gaji gue kan gitu kan nggak kepikiran. Untuk yang UMR ya, maksudnya nggak semuanya. Justru UMR kan dia stres, men. Nggak cukup lah. Tapi nggak ada orang. Nggak, bentar. Gua nggak setuju. Bekasi UMR stres karena istrinya nggak dapat makan yang banyak, anaknya nggak bisa sekolah yang proper, uang jajannya dikit. Lah kalau Jaksel kenapa banyak mental health ya? Orang kerja di Shopee, Tokopedia, Gojek, Grab itu adalah graphic designer 15 juta, men. Tapi itu yang kena mental, men. Kok bisa? Nggak pernah ada orang UMR mental health kayaknya ya. Maksudnya kayak terutama nggak ada yang self diagnose at least. Orang yang kena mental kebanyakan di Jaksel adalah orang yang masih pakai duit jajan dari bapaknya gitu. Karena mau kena mental kenapa sebetulnya? Gitu. Sedih di mana, brother? Gitu kan, sedih di mana nih? Ayolah ngobrol lah, ibaratnya gitu. Iya, tapi kan gajinya dia gede kan, startup tech atau tech company kan? Tapi kan kayak gini obrolan kayak gila, men ya. Ternyata duit bukan jawaban dari kekosongan ini ya. Yah. Orang UMR Jogja lu pikirin gitu. Maksudnya dia gak ada waktu untuk pikirin 1,8 1,9 gak ada ya mental health. Happy-happy aja makan gudeg gitu kan. Kenapa lu yang sakit mental? Iya juga ya. Gitu. Iya juga. Psikiater walaupun gue bercanda bisa jadi beneran naikin demand. Iya kan. Karena orang sekarang udah malu untuk self diagnose. Dan orang udah mau untuk ke psikiater tuh udah bukan aib lagi sekarang. Dan ada juga orang-orang yang tidak merasa sakit tapi pengen tahu aja gue ini ada mental health kayak gitu, ada juga pasarnya. Serius loh? Ada, untuk pengen tahu dong, kan kita juga penasaran kan. Itu kan kayak medical check up versi mental aja gitu ibaratnya. Bisa jadi kantor psikiater lama-lama makin banyak. Coworking space kenapa tinggi demandnya? Coworking space karena kan banyak yang bilang kayak kerja di rumah tuh kita nggak. Tapi itu pun gue merasakan sih sebagai komedian ya, kayak kadang tuh di rumah tuh kita nggak nulis gitu, kita bawaannya malas-malasan nonton YouTube. Begitu kita ketemu teman baru kayak ngobrol, oh iya itu bisa jadi materi gue tuh, baru kita catat gitu. Nah menurut gue coworking space nge-tackle itu sama kayak gue dulu zaman gue editor, gue juga sering keluar, gue cari coffee shop yang wifi-nya kenceng dan minuman gue suka gitu. Udah gue ngeditnya di situ, karena kalau di rumah lu buka laptop nih, ntar lu ke YouTube dulu lah, lu ke mana lu main apa WE dulu segame gitu, nggak kerja. PES WE zamannya agak-agak. Iya. Tapi gini deh, gue pengen tahu kalau di ranah skincare atau kosmetik kan Tasya Farasya approve. Gue pengen pengusaha juga ngelihat Oza Rangkuti approve. Dari sudut pandang mungkin lu bisa ngangkat dari problem statement anak-anak regional. Lu kan sering riset tuh. Gue nggak tahu apakah di luar Jaksel lu juga dalamin. Dari problem statement kita coba bedah kira-kira bisnis model apa yang memang cocok di sana. Cocok. Coba kira-kira dari mana dulu nih? Misalnya Depok. Nah, Depok apa sih problem statementnya apa sih? Kalau Depok bisnis yang akan laku menurut gue ini sih ya, harga rumah murah di daerah lain biar pada pindah gitu kan. Enggak, bukan ya. Canda orang Depok. Tahu gue. Depok mungkin masih ini ya, kos-kosan elit mungkin ya. Iya kos-kosan elit. Yang kemarin kita syuting Nyawa di Limo, Depok, itu perumahan kayak model bisa di kos-kosan juga apa segala macam, tapi mewah-mewah gitu. Iya. Kenapa ya? Karena mereka ingin merasakan. Iya, kayak berarti gini, kayak mereka kan orang-orang berduit kan. UI, Gunadarma, kayak maksudnya itu kampus-kampus proper gitu, bukan kampus-kampus yang murah lah ibaratnya mungkin ya, gue nggak tahu harganya. Tapi ada BSI juga sih. Ada BSI juga, tapi kan yang BSI kan emang tinggal di Depok dari kecil, jadi bukan masalah kita gitu. Betul tuh orang BSI, bercanda orang BSI ya. Enggak. Nih kayak Depok dari kecil. Kayak misalnya nih, kan waktu itu kan gue juga ngelihat kayak kosan-kosan di apa tuh nama daerah di belakang apa tuh? UI ya, adalah perumahan gitu. Nah, misalnya cewek-cewek Bintaro yang naik Alphard ke kampus gitu kan,
kan mereka nggak mungkin ngekos yang masih pakai kipas angin gitu, atau kayak ngekos yang masih kamar mandi luar kan nggak mungkin gitu. Nah kayaknya perlu ada kos-kosan elit yang private dan bebas. Ya kenyataannya kan mereka perlu yang bebas juga gitu. Iya. Dan ya udah estetik gitu. Mungkin itu yang gue bangun kalau gue di Depok ya. Ngerti gue karena ada UI, orang-orang Gundar, UP ya kan. UP, Gundar, juga. UI. Iya. Yang memang dia ada di daerah Bintaro, BSD, kan ngejar ke sana tuh. Tapi kan harus ngekos. Iya, harus ngekos. Kan ada apartemen tuh di Margonda tuh. Ada, tapi apartemen kayaknya masih agak beda sih rasanya sama kos-kosan elit ya. Kayak nggak semua orang suka apartemen. Ada beberapa orang yang lebih nyaman di ngekos dibanding di apartemen gitu kan. Apalagi coba, ini ahlinya problem statement soalnya. Gak juga. Ini sepenglihatan gue aja ya, jangan dikutip beneran gitu maksud gue. Katanya beneran, maksud gue suka konten-konten lo karena relate sama problem-problem yang memang secara behavior yang tadi gue bilang di awal. Iya. Misal Bekasi ya. Gue demen. Problem ada Bekasi apa? Kita berangkat dari problem. Karena bisnis itu kan menyelesaikan masalah, memberikan solusi kan. Iya. Dasarnya bisnis. Iya kan? Bekasi tuh perlu satu tempat yang hype dan kayak maksudnya apa problemnya apa sih? Iya judgement orang-orang kan bahwa Bekasi itu jauh dan kayak Bekasi itu norak segala macam. Padahal kan kayak gue ketemu Leila ya, dia orang yang sama cerdasnya sama high classnya sama orang Jaksel aja, tapi tetap ada statement itu. Nah, gimana caranya untuk mereka untuk bikin orang-orang misalnya untuk bikin orang-orang Jaksel ini mau datang ke Bekasi? Itu harus ada sesuatu. Naikin devisa negara biar apa? Biar kota itu terbangun kan jadinya ada perputaran uang tuh ekonomi itu. Berarti harus ada hal yang firstly ada di Bekasi doang gitu. Harus ada hal yang dimulai dari Bekasi tapi sesuai sama culture anak-anak gaul dari non Bekasi juga. Misalnya apa ini? Apa? Misalnya, problemnya apa sih problemnya di Bekasi tuh? Problemnya gue gak tahu di Bekasi karena ya debu. Enggak, gue gak tahu problemnya apa di Bekasi karena ya lu untuk berada di Bekasi aja udah problem gitu. Tapi enggak. Tajam banget mulutnya rusak banget. Tinggal di Bekasi udah masalah ya. Jadi nggak perlu cari masalah ya. Udah di situ. Mulutnya tajam banget. Ya tapi maksudnya misalnya gue di hire sama pemerintah Bekasi gitu. Terus tugas gue adalah kayak bikin anak-anak Jaksel itu kesini, gimana caranya selebgram verified Jaksel mau nggak mau ke Bekasi. Nah, gue harus putar otak dan gue harus bikin sesuatu yang nggak ada di Jaksel. Sportainment, bukan? Community gitu bangunnya pakai apa sih? Mereka tuh gede di sana tuh apa sih? Kalau misalkan kita mau pasar Jaksel pasti kalau nggak sportan, kalau nggak bar atau klub paling cepet sih yang bakal bikin. Gue penasaran itu di sana gitu kan. Apaan di sana bar gitu-gitu? Misalnya gue bikin kayak kan mereka tuh nongkrong di motor yang malam-malam itu kan, BKT kan? Iya, nah itu pasar-pasar yang udah gak usah kita pikirin tuh. Kan misalnya tugas gue adalah mendatangkan orang Jaksel. Iya itu Bekasi. Buat ngehidupin Bekasi. Iya, misalkan gue bikin bar yang mini Ubud misalnya. Jadi kayak lu nongkrong di bar nih, tapi ada kayak ubud-ubud kecil gitu, ada kayak tanaman-tanaman, ada orang, lu bisa yoga kalau siang-siang gitu-gitu kan. Jadi kayak lu nggak perlu jauh-jauh ke Ubud, lu bisa ke Bekasi sini. Karin datang gue rasa ke sana kalau itu mungkin emang sulit ya kalau sulit bawa itu ke situ ya. Susah. Gue kalau tadi kan spontan ya. Kalau misalnya lu kasih gue waktu 2-3 hari mungkin bisa lah kita cari lah apa yang perlu. Karena bantu juga kan, karena biar hidup juga kan. Iya. Fashion show masih aman nggak sih? Fashion udah lewat ya. Nggak terlalu fashion. Malah sekarang orang kadang beradu-adu terlihat nggak mikirin fashion gitu. Jadi udah mulai ke kayak antidotnya misalnya. Gitu berarti gitu kan. Kadang kayak memperhatikan fashion bagus, ntar kayak cuek tuh bagus, ntar ini bagus lagi gitu kan. Gila udah zaman udah berubah juga ya. Iya zaman udah lumayan berubah. Dan Bekasi fashionnya kemana ya? Bekasi fashionnya kalau nggak salah masih kaos Billabong terakhir. Gila lewat banget 20 tahun yang lalu sama Spider-Man 2003 ya. Iya bener, Spider-Man, Quicksilver, Billabong, Point Break. Bekasi fashion apa? Gue kalau fashion terus terang gue cuma tahu Jaksel dan Jaktim doang kalau fashionnya. Gue nggak terlalu. Jaktim, boleh kita masuk dari Jaktim. Apa problemnya? Jaktim tuh kalau brand yang sering gue sama Apos bahas kan Dikis yang paling ini kan. Dikis. Terus pasti tuh dia pakai celana pendek. Terus abis itu kalau sepatu ya
Converse yang belakangnya diinjek kayaknya masih relevan di Jaktim. Kalau di Jaksel sih udah kita blok WhatsApp-nya ya. Tapi di Jaktim masih ada yang pakai kayaknya. Gue dulu Converse diinjek lagi, gue dulu mana hitam. Gue juga semua pernah, men. Gue juga pernah gue Converse di. Padahal kalau kita pikir sekarang itu apa sih maksudnya gitu? Kayak lu kelihatan preman apa gimana kan? Gak juga gitu. Lu kelihatan berantakan doang. Pakai aja biasa gitu sebenarnya kan. Tapi gue juga pernah melakukan juga itu. Iya. Dan lama gue ada kali berapa bulan pas setahun kali gue. Converse gue diinjek belakangnya. Bahkan gak nyaman juga kan. Lu jalan juga ada lepas-lepas gitu. Gitu dulu tuh. Berarti kalau FNB Jaktim FNB ya? Enggak ya. Jaktim FNB. Starbucks lu jangan menghina Jaktim. Gue mewakili Jaktim. Starbucks di Keranggan ada loh. Starbucks di Keranggan ada. Cuma mobilnya sepi. Iya maksud gue Starling lebih kemakan kan dibanding Starbucks kalau di. Ini gue jujur ya beneran nih buat gue ketinggal di Keranggan nih Cibubur. Iya Starbucksnya sepi gitu. Iya sepi kan. Ya kayak misalkan kita tadi Cibubur itu orang-orang yang tinggal di kota wisata dan legenda wisata menurut gue nggak representatif Jaktim gitu kan. Kayak kultur mereka nggak terlalu Jaktim gitu ibaratnya. Iya. Bukan Jaktim yang kayak teman gue Apos itu ya kan. Bukan kayak Jaktim Pride kan yang disuarakan kan. Iya. Jadi kalau bisnis model di Jaktim ya lo mau menangin yang mana nih? Lo mau menangin timnya Apos atau orang-orang yang tadi di kota wisata itu? Lo pilih dulu. Lo nggak bisa menangin dua-duanya, main berat kan. Iya. Lo bikin terlalu mahal, teman-teman Apos nggak datang, tapi yang di Kotwis mungkin loyal. Iya bener. Iya, lu bikin terlalu murah nih rame nih, tapi yang ini nggak mau datang gitu. Ini riset nih. So, lu dan untuk mencari tengahnya, nah biasanya kadang orang tuh tewas karena mau cari tengahnya kayak, yuk kita bikin yang masih kemakan sama yang ini, tapi sama yang ini juga masih mau. Nah itu menurut gue sih agak-agak lumayan, mungkin skill marketing lo harus lebih gila lagi untuk bisa dapat dua-duanya gitu. Wah gila. Utara Barat susah nggak ya? Utara gue kalau Epic tuh bukan utara ya? Utara juga kebagi dua kan, kayak Marcel Widianto tuh dari utara tuh, Jakut tuh dia. Betul. Dan gue tahu arah lu mau kemana nih. Dan dia gue tahu arah lu mulut lu tajam nih abis ini nih. Mulut lu abis ini tajam nih. Marcel Widianto ya utara. Dan dulu Marcel Widianto tuh komika yang naik karena membahas kemiskinan ya kan. Iya. Dengan teman-temannya dia Tanjung Priuk dan lain-lain kan. Itu Marcel. Tapi kan maksud gue Gading. Koh Steven yang biayain tetangga lu itu kan yang gak kerja kok punya iPhone 14 Pro Max. Itu juga utara juga. Nah, produk macam apa yang bisa makan dua-duanya? Nggak ada terlalu beda irisan kan. Lu bikin misalkan ketoprak pakai dadar yang murah gitu. Koh Steven nggak mau datang. Tapi lu bikin bakmi Chinese yang otentik dari Hong Kong langsung ya Marcel nggak peduli gitu kan. Lo harus pilih salah satunya gitu. Tapi paling gede di mana ya? Jakarta Utara tuh. Gading ya, Cempaka Putihnya. Apa Free York itu. Free York kayaknya. Gue nggak tahu sih. Gue cuma tahu ada dua stereotype itu. Itu yang menurut gue nggak terlalu terjadi di Jaksel ya. Jaksel kayak cuman udah tak itu aja udah gitu. Iya betul. Kalau utara tuh ada dua tuh. Bisnis kaos bola di JIS kan di mana tinggi tuh JIS. Iya bisnis jersey ya. Jersey. Kan di JIS kan rame tuh kan. Enggak ada rame nggak ya, lagi dirombak juga ya. Di JIS lagi dirombak. Dan kan kalau mau rame di JIS berarti nggak hanya kaos bola tapi kayaknya kaos kampanye ya juga. Maksudnya kampanye tim bola gitu, mempromosikan tim bola gitu kayak ini Rans FC gitu kan, itu kan kampanye juga kan sebenarnya gitu. Nih tim bola gue nih gitu. Mas gue ke arah sana tadi. Mas lo ke arah situ ya, bukan karena nih proyek gue nih gitu. Iya, begitu. Raffi bilang gitu, nih proyek gue nih bola. Misalnya gitu, misal Raffi atau tim bola apapun kayak nih klub gua gitu, dukunglah klub gua. Itu kan sebuah campaign sebenarnya kan campaign juga. Oke, Barat agak susah ya. Barat tuh kayak ini Barat nih, Bonjeruk nih. Iya, Sleepy. Bonjeruk. Nah, gua nggak nemu sih jujur stereotipnya Jakarta Barat ya. Gue juga pernah ngobrol sama Apos juga kalau nggak salah, kayak Jakbar apa sih Pos gitu, kayak startup kayak Jakut, biarpun gua nggak mikirin, tapi pas gue liatin kayak nih ada yang bikin konten Jakut nih, gue langsung kayak relate kayak, oh iya deh bener deh gitu. Tapi Jakbar kayak gue belum nemu. Padahal dulu orang kaya banyak gak? Di Jakbar banyak. Kayaknya banyak. Tapi padahal gue dulu tuh sempet ngantor di Sleepy gue, zaman gue editor. Tapi gue nggak dapet, tetap gue nggak kerasa stereotip Jakbar tuh siapa sih orang-orang ini gitu. Gue nggak apa ya Jakbar ya. Sleepy, Kemanggisan gitu-gitu kan. Iya, pendidikan tuh Binus. Tapi Binus kayaknya jarang yang
orang Jakbar deh. Pasti orang dari mana kuliahnya di Binus gitu-gitu juga kan. Jakbar berarti. Apa? Kasian juga ya. Gak punya identitas berarti. Apa? Gak punya identitas. Jakbar mungkin belum kali, atau mereka lebih suka main ke daerah lain apa gimana kali kan. Wisata-wisata bakmi-bakmi yang non halal banyak kali di Jakbar. Itu kayak lumayan kan tuh. Iya. Itu mungkin salah satunya kali. Terus lu nonton gua banyak ke muslim suruh bisnis non halal. Enggak, bukan suruh, kita maksudnya salah satu stereotip Jakbar adalah banyak tempat banyak begitu. tempat-tempat begitu. Iya, banyak tempat begitu. Oh, Jovia Diguna di Jakbar nggak ya? Dia nggak tahu deh gue. Nah, gue nanya aja, tiba-tiba kepikiran aja. Iya. Tapi ya kan lu makan non halal kan selama agama lu mengizinkan nggak apa-apa. Asal jangan lu makan di tempat lain dalam bentuk kerupuk gitu. Nah itu kan agak apa ya? Agak mengganggu lah intinya gitu maksudnya. Dipecahin itu iya kan nyusahin kan gitu. Iya. Nah Jaksel. Jaksel. Nih lu pasti riset di sini. Bisnis model di Jaksel ya. Sebelum nanti gue bahas kupas mengenai parfum lu kan juga Jaksel berarti kan based on isinya kan tempatnya kan. Jaksel behavior sih. Kalau nyari masalah sih banyak ya Jaksel ya, kayak dia kesusahan cari pasangan, terus dia terjebak dalam hubungannya sendiri, terus dia misalnya kayak dia pacaran lama tapi sama-sama nggak berani mutusin gitu. Itu mungkin di semua daerah, tapi Jaksel tuh lumayan banyak. Untuk apa? Untuk nikah deh, udah deh, nggak usah aneh-aneh lo gitu ya? Enggak, untuk putus. Jadi kayak dia udah nggak betah nih. Gue udah gak kuat gue sama cewek gue, tapi dia gak berani mutusin. Ceweknya lagi curhat hal yang sama juga. Gue udah gak kuat sama cowok gue, tapi sama-sama gak berani mundur gitu. Behaviornya gitu. Ya ini gue belum dalam sih ke situ ya, tapi ada psikolog. Isu itu ada, ya psikolog. Terus kayak dia gak deket sama keluarga segala. Pokoknya banyak masalah di Jaksel. Lu bisa pilih lu mau masuk dari mana gitu menurut gue. Fashion juga masalah gak sih mereka? Fashion mereka nggak terlalu, mereka ngerti fashion masalahnya. Oh jadi iya bukan masalah. Jadi kalau dari tadi lu bahas mengenai Jabodetabek, kira-kira problem statement apa yang ada di daerah-daerah tersebut yang sekarang akhirnya berangkat ke Jakarta Selatan terakhir nih. Jakarta Selatan berarti problemnya di fashion gak ada masalah. Udah berarti lewat. Kalau lu bikin bisnis agar mengharap Ozarangkuti approve, biar ini cocok banget buat Jaksel. Nggak pantas ya di Jaksel ya, karena mereka fashion juga, iya lu harus jenius banget gitu kan, susah kan. Lu kalau adu beda kan lebih gampang daripada adu kualitas gitu ibaratnya kan. Bang Paji bilang kan sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik kan. Jadi kalau lu fashion, saingan lu udah di mana-mana gitu. Lu harus benar-benar keren mampus gitu. Mending lu bikin yang beda gitu. Mending lu bikin yang beda. Contohnya gitu, apaan? Misalnya fashion yang beda ya. Misalkan lu bikin, aduh fashion susah sih ya. Mereka masih kayak Uniqlo, H&M gitu gak sih? Kayaknya mungkin masih ya. Masih ya. Tapi kan ada tuh yang kayak jual-jual kostum-kostum nakal buat lo sama istri lo gitu-gitu kan. Oh buat di kamar. Itu kan fashion juga dong ya kan. Nah, Jaksel kan tadi gue bilang bosan dengan hubungan kan. Dia perlu variasi gitu. Gue pengen nih cewek gue pakai baju suster misalnya. Spesifik. Kalau udah halal udah istri. Kalau udah halal. Lah emang di Depok nggak nyampe tuh? Di Depok kan ya lu fantasi apa sih ketika lu kejebak macet Margonda kan nggak kepikiran maksudnya. Lu depan istri lu, depan suami lu, udah pusing kayak, udah aku udah lama banget nyampe rumah nih, udah nggak santai banget gitu. Udah nggak santai, udah lu background suara klakson juga kan agak susah gitu. Nah, sedangkan Jaksel di apartemen mewah lantai 28. Oh cakep. Lu buka jendela tuh city view dan lu ada segala macam, tapi lu bosan sama hubungan lu gitu. Jadi nggak bersyukur. Nah, kita kasih kostum tadi nih, lu bisa jadiin cewek lu Nami One Piece atau siapa misalnya kan. Kenapa dia sih? Suster atau misalnya spesifik, saya mau suster spesifik Wisma Atlet misalnya, boleh aja gitu. Kena COVID terserah gitu. Itu kalau fashion, tapi fashion susah menurut gue. Maksudnya gue selalu salut sama orang yang bisa survive bisnis fashion di Jaksel gitu. Karena kalau gue misalnya ada investor ke gue, Niza nih 1 miliar misalnya, tolong bikinin gue bisnis yang works di Jaksel. Gue gak bakal lari ke fashion, itu pasti hal terakhir yang gue lirik. Karena mereka cenderung behaviornya udah ngerti fashion dan udah punya gaya masing-masing. Kayak misalnya kayak cowok-cowok yang pakai kaos polos terus bawa
vape sama dompet sama kunci mobil gini. Atau Terus rokok Marlboro, terus parkirnya di Vale gitu. Dia kaos putih polos sama kalung emas. tahu. Kayak selamanya dia nggak bakal beli kaos Metallica gitu. Lu bikin kaos metal sebagus apapun, Demandnya rendah. tapi tapi orang-orang yang pakai kaos Metallica lagi di Dark Down, iPhone 11 handphonenya, terus kayak dia kerja di tadi Shopee, Tokped gitu-gitu. Selamanya dia nggak bakal beli kaos polos kayak yang tadi juga gitu. Orang tuh udah matang sama fashionnya. Ya berarti masing-masing punya demand dong. Demand. Berarti kalau lo mau bikin usaha kaos polos di Jaksel juga ada, cuma mungkin dia aja nih yang beli. Iya, tapi kan kaos polos juga dia udah punya kayak gue mau kaos polos tapi yang misalnya H&M doang gitu, atau misalkan yang Uniqlo doang gitu. Kalau kayak kaos polos random di pasar itu juga dia pasti nggak mau juga. Nggak mau ya. Fashion pokoknya sulit lah. Fashion makanan tuh, kali ya, burger nyambung tuh, coffee shop. Makanan kita harus sebenarnya diskusi sama pakar kuliner kayak ini the nextnya mozzarella apa nih? Karena dulu kayak wabah mozzarella tuh segede itu sampai ketoprak pakai mozzarella kan kayak pedagang ketoprak tahun 60-an tuh geleng-geleng kepala sih kayak ini penistaan terhadap bihun dan kacang kayak kenapa ada keju gitu. Tapi itu pada waktu itu trennya ampun-ampun lah, harus ada yang ngebedah ada apa sih nih nextnya dari mozzarella itu. Kayak waktu itu gue gak tahu siapa yang pertama nemuin pisang goreng tapi pakai sambel ya, kan sempet tuh. Tahu gue. Itu bukannya makanan timur ya? Iya. Apa sih namanya yang pisang? Gue pernah makan di Gading, di domba Afrika apa gitu. Domba Afrika ya. Dia temennya tuh ada pisang tapi pakai sambel. Iya, itu khas Afrika ya. Iya, mungkin entah di daerah luar atau mungkin aja di Indonesia juga udah ada, mungkin aja gue nggak tahu ya. Tapi kan di Jaksel orang belum tahu itu kan. Iya. Jadi begitu ada orang buka itu, dia dikira jenius kan, kayak gila ya. Pisang pakai sambal jenius banget. Terus kayak enggak bro, ini udah ada di Afrika. Tapi ini jenius bro, kan gak peduli kan gitu kan kayak. Soalnya nggak ada waktu buat ini, saya ada sakit mental kan, nggak boro-boro. Yang penting ini jenius udah. Itu yang gue mau tahu gitu. Ibaratnya. Oh makanya tadi di awal Oza bilang kalau bisnis F&B, psikiater akan laku. Misalnya ada kayak psikiater psikiater delivery misalnya. Maksudnya? Gini, misalnya kayak orang tuh mau ke psikiater, orang tuh malu ke resepsionisnya. Kayak ngantri kayak mental health mungkin ada yang masih begitu ya. Tapi kalau misalkan psikiater bisa kolaborasi sama Gojek atau Grab gitu misalkan kayak wah keren. Iya, misalnya Go Healing namanya misalnya. Go Healing. Ya kan? Lu pilih psikiater, lu pilih mau yang gimana misalnya bidang apa, gua nggak tahu psikologi ya. Udah dia datang ke rumah lu, ngobrol. Oke, saya pamit ya, ngomong-ngomong mas bipolar mas gitu kan, udah kelar. Langsung diponis di akhir. Ponis gitu. Oh iya. Go Healing itu sih, gua akan coba propose ke situ. Oh gitu. Psikiater. Gila. Parfum masuknya, lu kan ada parfum nih. Parfum makanya. Masuknya juga Jaksel. Parfum sebenarnya semua kalangan. Oh bisa. Tapi Jabodetabek. Karena gua mau naruhnya di Jaksel, dan lagi-lagi bukan Jaksel regional ya, tapi Jaksel yang culture tadi. Gila, iya gue baru tahu. Bukan Jakarta Selatan ya, tapi Jaksel secara culture itu nih. Jadi ada Jakarta Utara, gua coba rangkum ya, nanti lu lanjutin lagi ya. Utara, timur, barat ya, selatan, dan bisa aja lu tinggal di timur, bisa aja lu tinggal di daerah barat, tapi culture-nya lu Jaksel, diterima tuh. Ya gini aja simpelnya ya. Erika Karlina tuh orang Cirebon. Ya kan? Tapi nggak ada yang lebih Jaksel cewek dibandingin Erika kalau menurut gua. Dia orang Cirebon, jadi memang geografis tuh nggak ngaruh. Oh iya, kayak tadi gue bilang, daerah paling Jaksel di Indonesia itu Ubud gitu, bukan Jakarta Selatan. Bukan itu. Jadi emang ketika gue ngomong Jaksel, gue nggak ngomongin batasnya di mana, Gandaria mananya, enggak. Gue ngomongin sifat lo. Oh sifat lo Jaksel apa enggak? Sama kayak Jaktim juga kan, kayak tadi tuh. Mau lu punya apartemen 6 miliar di Gandaria Suites atau mana, kalau lu masih pakai Air King sama Jarum Super ya sorry, lu nggak, jangan ikut gua ke Senop gitu, maksudnya kayak Senop party. Berarti gitu. Iya. Nah, parfum karena gua ke Jaksel. Kita buka ini apa namanya Instagram ya. Sonar Instagram. Mana Sonar? Itu kan ada kan? Mana?
Itu link pembelian kalau yang di bio gue tuh. Oh, langsung suruh beli ya. Langsung suruh beli. Iya. Sonar. Sonar kan ini kan abang lo. Abang gua. Dulu sama Anya kan? Sama Anya dia sempat ada collab juga. Jadi Sonar dia sendiri, tapi ada salah satu artikel yang sama Anya, nah yang sekarang sama gua gitu. Oh, beda. Jadi sama Anya dulu collab, akhirnya hubungannya pun juga collab. Nah, itu dia ya kayak Bang collab kok sampai begitu, gue juga bilang gitu waktu kagak bercanda Bang gitu. Nah, ini. Ya, ini ada kan, dia sebenarnya nggak semua collab ya, ada juga tuh yang Date You, Angel, Desire gitu-gitu kan, Last. Nah, pas Sonar X Oza, gue mikir apa campaign-nya? Ya gue berangkat dari Red Flag gitu, kayak ini jalan keluar lu dari zona Red Flag nih, ini akan ngebantu lu untuk ngebungkus orang gitu. Makanya harganya juga gue bikin abang gue sama gue bikin 169.000 gitu. Jadi dari harganya udah ada 69 nih gitu kan. Ini kurang sensual apa? Oh gitu, dari harganya. Harganya aja udah bisa ngebungkus, masa lu kagak. Iya, betul. Gitu kan. Memikat hati atau perempuan, dia bisa langsung oke, gue mau nikah sama lu nih. Langsung begitu bisa tuh. Nikah atau enggak silakan ke tempat lain, tapi lu mau bungkus lu gagal karena lu bawa badan. Sonar solusi lu. Atau lu mungkin lu enggak bawa badan tapi lu minder karena lu misalkan bayar bill tuh masih panik, seenggaknya dengan Sonar lu bisa agak pede gitu, ibaratnya gitu kan. Gue tahu, zaman itu panik, iya. WhatsApp orang atau BBM orang ya. Tolong dong, gue butuh ini deh gitu. Itu kan, gitu. Coba bro, ada apa aja bro di bawah bro? Makanya gue berangkat dengan Sonar X Oza ini. Sonar X Oza tuh yang mana? Yang biru? Nih, dari sini nih, sini ke atas lah. Oh ada Date You, ada apa gitu ya? Ada tuh. Nah ini. Nah ini kan. Oke. Tuh. Jam 6 sore di Shopee Tokopedia, ngeri banget bray. Gile. Kayak apa nih lu bisa deskripsiin? Kenapa cewek atau perempuan tuh jadi kepincut sama hati para lelaki nih? Nah, gua hanya bisa sampai ke menaikkan confidence si lakinya. Oke. Setelah itu lu atur sendiri, ibaratnya gitu. Kalau lu insecure nih, nih lu pakai parfum ini, lu bisa naik lah PD lu, mungkin lu bisa memperbaiki masalah perbungkusan lu itu gitu. Gue gak menjanjikan lu semprot terus cewek langsung tergila-gila, enggak. Tapi seenggaknya insecure lu tuh bisa berkurang gitu. Nurunin insecure ya? Apa? Nurunin insecure berarti? Nurunin insecure dengan bawa badan atau misalnya dengan hal-hal lain gitu. Oh nice nih. Campaignnya begitu campaignnya. Cara belinya gimana? Tadi di link ya? Ada di link, pokoknya di semua toko online ada. Harga 169.000. Oh ketika aja Sonar gitu. Ada kok gitu. Coba masuk dong, coba dong. Ini lari yang mana? Coba klik link. BitL itu. Oke. Dan lu berarti jalanin bisnis apa aja? Ini dong. Gua dimsum sekarang sih. Apa? Dimsum juga udah gua agak lepas ke adek gue ya, Dimsum Ben Hill. Jadi dia yang lebih banyak ngelakuin. Habis itu satu lagi ya ini, gua cuman collab sama abang gua di Sonar X Oza ini. Oke, dan berarti kan kalau ngomongin karir atau bisnis atau pendapatan lo itu kan berarti paling gede lo stand up ya? Enggak. Konten dan stand up sih ya. Oh, brand deals dan host ya, stand up juga sih, tapi mungkin job stand up gue nggak sebanyak kayak Ridwan Remin atau Mongol gitu ya kayak. Yeah. Tapi gue di job brand gue dapetnya gitu. Tapi kalau lu apa gitu? Kalau ditanya Oza Rangkuti gue sih masih ngerasanya stand up comedian ya. Walaupun mungkin brand tuh lebih senang make gue untuk konten. Tapi gue lebih ngerasanya kayak ya kalau konten gue nggak komedi juga brand nggak akan ngelirik gitu ibaratnya gitu kan. Jadi mungkin kayak komedian aja mungkin. Oh oke. Oke. Mas Astra, gue pikir lu satu IP apa satu tim apa sih? Dia memang di MLI juga si Sastra. Tapi gue sama dia ya terpisah, dia ada TikTok sendiri, gue ada TikTok sendiri juga. Iya, tapi gue pikir lu ada IP berdua yang bahas skena. Gue cuman ada program baru di MLI itu namanya Bad Boy Twins. Nah itu gue sama Sastra. Kita nge-hostnya ya. Baru satu episode di YouTube-nya Meli, judulnya Bad Boy Twins judulnya. Nah, tuh lu cek aja deh masing-masing ya. Nah, berarti kalau fenomenal tentang sekarang ini yang lu bahas skena bareng sama si Sastra segala macam itu ada relate ke bisnis gak ya? Sebenarnya gue sih nggak ada satupun konten skena ya, itu emang bolanya Sastra gitu. Emang gue ngerasa dia yang ngolahnya bagus dan kayak gue nggak mau bikin hal yang sama gitu. Ya udah, sekarang ini mainannya Sastra nih gitu. Gue nggak perlu untuk bahas skena juga, dan kayak gue ngerasa juga udah abis di Sastra gitu, dan kayak Sastra udah bisa FYP sendiri tentang skena tanpa gue. Jadi ya kita nggak perlu collab tentang skena gitu. Kalau kita mau collab, mending kita cari bola lain yang bisa kita mainin
berdua ibaratnya ya itu yang di ML itu apa? Itu Pembahasan berdua. Bad Boy Twins itu tentang sarkasme bad boy sebenarnya. Jadi premis simpelnya ya, Bad Boy Twins itu kayak bad boy itu bukan lagi yang tatoan, tindikan gitu-gitu tuh. Itu nggak bad boy sekarang gitu. Yang Terus tiap weekend tuh nggak bad boy lagi. Udah lewat ya. Bad boy sekarang tuh pakai kaos polos. Habis itu curhat tentang bapaknya kasar sama dia gitu, pakai gelang-gelang rantai emas gitu. Dengerinnya Hone, itu bad boy itu. Itu bad boy sekarang. Hati-hati cewek-cewek, pisahin mana yang bad boy, mana yang orang-orang tatoan malah galau-galau sekarang gitu kan. Tapi yang halus-halus gitu, itu yang bad boy. Iya yang lagi. kayak aku boleh mampir nggak? Tapi kalau kamu nggak nyaman nggak apa-apa kok. Itu tuh lo hati-hati sama yang gitu-gitu. Iya. Itu premis simple lah dari Bad Boy Twins sebetulnya. Ya pokoknya kedepannya masih lanjut ya podcast Kesal aja ya. Podcast saja akan selalu gue terusin karena gue tuh mengawali semua dari podcast Kesel aja. Ada yang mau lo tambahin buat teman-teman? Mungkin di sini banyak audiens pengusaha. Audiens pengusaha ya. Ahli behavioristik gitu kan. Gue lebih ke gini sih ya. Lu misalnya jadi pengusaha dan lu sukses gitu ataupun lu nggak sukses sebagai bisnismen, boleh nggak di tongkrongan tuh biasa aja gitu, nggak usah jadi sok paling bisnismen banget. Woi bro, Elon Musk tuh bla bla bla, udah nggak peduli kita sama itu. Kita tahu lu yang lama kok gitu. Kita tahu lu yang dulu kok pas zaman lu masih naik beat, kita tahu gitu. Kenapa sekarang lu sok paling bisnismen banget? Wah, paham harga dolar segala macam. Di Chinese beda bro trennya ya. Yalah, biasa aja gitu. Bisnis, gue yakin Zuckerberg juga ke tongkrongannya gak ngomongin threads kok gitu. Biasa aja gitu. Tolong teman-teman bisnismen ya, nggak usah dipaksain gitu. Iya lagi, kita tahu lu yang lama kok. Iya, kita tahu lu yang lama kok. Kalau gue bawahan lu di kantor silakan deh. Gitu. Kita Zuckerberg di tongkrongannya nggak langsung ini Elon Musk gila ya, nggak gitu pasti. Ngobrol biasa deh. Mark, ya udah ngobrol aja gitu. Mark. Pasti gitu. Ya. Ini ada apresiasi dari gua nih. Itu dong, karena lu kan suka ngomong yang karena pedas-pedas, gua mau ngasih satu biar lu selalu ingat ngomong-ngomong lu yang baik. Nih, ini ada brand skena sekarang nih. Ini oversize. Lu belum skena kalau lu belum pakai oversize. Majid ini, bro. Modern Muslim streetwear ya. Lu lihat tuh. Nih, lu kan suka ngomongnya, lu nice. Kata-katanya lu lihat kata-katanya. Kan lu kan suka ngomongnya kan berantakan. Yang di bawah ini ya? Iya, itu tuh lu buka apa tuh, baca tuh. Kalau ini gua buka dulu ya, iya, lu buka sebelah situ. Ada kata-katanya ya. Kan lu kan tajam tadi kan? Tajam buat utara, buat selatan, lu baca tuh. Yang putih apa yang kuning nih? Yang kuning. Tuh. Speak good or remain silent. Ya, benar. Speak good or remain silent. Benar. Tuh balik gitu. Ya, benar. Ya, tuh. Lu tadi tajam terus tuh. Emang ada kecintaan gue sama lu nih. Oversize lo. Oversize harus oversize. Sampai segini nih. Enggak, itu terlalu over itu. Itu long sleeve namanya ya Mas ya. Kalau segitu ya. Itu long sleeve maksudnya itu. Iya. Thank you nih. Gokil. Iya. Terlalu over. Itu namanya long sleeve. Itu long sleeve masuknya. Iya. Nggak terima tuh, skenanya kelebihan tuh kalau itu. Kelebihan kayak Jaksel nggak menerima ya. Kalau scanner tanya ke teman gue yang lebih pakar tadi gitu. Gue undang, nanti kita mau datang ke sana. Undang dong sastra dong. Iya. Undang dong sastra. Thank you saya. Thank you ya semuanya. Mantap. Kita kasih solusi.